Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat belajar, masih bisa tersenyum ceria untuk sama-sama menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Tapi kita masih di tema 4 tentang keluargaku, kemudian masih di subtema 3 tentang keluarga besarku. Tapi kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Tapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita akan berdoa dulu. Mengapa kita harus berdoa dulu? Agar ilmu yang mau kita pelajari, ilmu yang mau kita terima, mudah kita pahami nantinya. Jadi yang beragama Islam nanti doanya seperti biasa yang akan kutampilkan. Kemudian yang non-Islam berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, sekarang kita berdoa dulu. Baiklah anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Biasanya kalau hari libur, kalau sekolah libur, atau mungkin kalau kakek dan neneknya berada di kota yang sama, pada hari Minggu, biasanya Sabtu atau Minggu, kamu akan berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Atau kalau kakek dan neneknya berada di luar kota, biasanya kita akan berkunjung pada saat sekolah libur, pada saat Lebaran, atau bagi yang Kristiani pada saat Natal atau Tahun Baru. Biasanya kita akan berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Biasanya kalau berkumpul itu nanti akan ramai di sana. Ada kakek, nenek, ada paman dan bibi juga pasti akan datang. Kemudian juga saudara-saudara sepupumu. Nah, kamu masih ingat saudara-saudara sepupu itu siapa? Ya, saudara-saudara sepupu itu adalah anak dari paman dan bibi kita, anak tante dan om kita, atau anak uak kita. Ya. Kemudian siapa paman dan bibi itu? Paman adalah saudara laki-laki atau adik laki-laki atau kakak laki-laki dari ayah dan ibu kita. Nah, kalau bibi adalah siapa? Bibi itu adalah adik perempuan atau kakak perempuan dari ayah dan ibu kita. Nah, jadi harus diingat pembelajaran kita yang terdahulu. Nah, kembali lagi kita pada saat liburan. Nah, kalau liburan itu kita akan berkumpul bersama di rumah kakek dan nenek. Karena kakek dan nenek ini anak-anaknya banyak, jadi kakek dan nenek ini biasanya sudah tua, sudah lanjut usia. Ya, biasanya kakek dan nenek sudah lanjut usia. Nah, tapi walaupun begitu, kakek dan nenek kita biasanya masih sehat. Karena mereka biasanya hidup di desa dengan udara yang bagus, dengan makanan yang sehat juga. Ya, makanan sehat, sayur, buah-buahan, lauk pauk. Nah, seperti itu makanan yang sehat. Kemudian juga kakek dan nenek ini biasanya suka ke sawah. Nah, ke sawah itu juga berolahraga karena sambil bekerja, mencangkul. Nah, kakek dan nenek itu juga sambil berolahraga. Nah, pada saat liburan, Udin juga pergi ke rumah kakek dan neneknya di desa. Di sana ada paman dan bibinya, jadi mereka berkumpul bersama-sama. Kakek dan Udin ini masih sehat, ya. Jadi kita harus bersyukur karena kakek, nenek masih tetap sehat. Tapi bagi kakek dan nenek yang sudah tidak ada lagi, tidak apa-apa. Kamu bisa bertanya dengan ayah ibumu seperti apa kakek dan nenekmu. Ya, nah di sini Udin bermain tali bersama saudara-saudaranya. Ya, saudaranya bermain tali. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara bermain tali. Nah, kakek dan nenek Udin ini sudah sangat tua. Ya, seperti gue bilang tadi, tapi Udin sangat menyayangi kakek dan neneknya. Nah, kamu juga harus begitu, harus menyayangi kakek dan nenekmu dan juga anggota keluargamu yang lain, saudara-saudaramu yang lain. Nah,
Saat di rumah kakek dan nenek, Udin bermain tali bersama saudara-saudaranya yang lain. Nah, pada pembelajaran yang terdahulu kita sudah belajar bagaimana bermain tali dengan menggunakan karet, ya. Tali yang karet yang kita jadikan tali. Nah, pada saat bermain tali, Udin juga belajar bagaimana mengukur panjangnya tali karetnya. Dengan apa? Udin mengukur dengan jengkal. Jengkal itu seperti apa? Jengkal itu adalah ujung jari kita ini dengan jempol. Nah, ini kita sebut jengkal. Bagaimana mengukur jengkal itu? Seperti ini ya. Karena Ibu akan contohkan dengan lidi agar lebih jelas denganmu. Ini adalah lidi. Kita akan mengukur berapa panjang lidi ini menggunakan jengkal. Nah, saat menggunakan jengkal pasti akan berbeda-beda. Karena jengkal tanganmu tidak akan sama dengan jengkal kakakmu yang lebih besar, atau jengkal ayah dan ibumu yang lebih besar lagi. Karena ukuran tangan kita itu tidak sama. Jadi mengukur dengan jengkal itu tidak akan sama hasilnya nanti, ya, tergantung berapa panjang jari-jarimu. Nah, sekarang kita akan contohkan bagaimana mengukur dengan jengkal. Ibu sengaja pakai lidi agar lebih jelas denganmu, ya, karena kalau pakai tali akan terasa sulit, ya. Tapi jika kamu punya tali, kamu bisa meletakkannya di lantai kemudian mengukurnya. Nah, sekarang kita menggunakan tali, menggunakan lidi, ya. Kita akan coba menggunakan lidi. Bagaimana mengukur dengan jengkal? Jengkal itu adalah menggunakan ujung jari tengahmu dengan jempolmu. Nah, kita ambil dari ujung sini, ujung bawah lidi kita ukur, ya. Berarti ini baru satu jengkal. Kemudian kita pindahkan ke sini jempolmu, jadi 2 jengkal. Nah, kemudian ini tidak sampai 3 jengkal, hanya ada setengah. Berarti panjang lidi ini hanya 2,5 jengkal atau 2,5 jengkal Ibu. Nah, kalau kamu yang mengukur pasti tidak akan sama. Mungkin kamu bisa 3 atau 4 jengkal jarimu. Itu cara mengukur dengan jengkal. Jadi bisa juga kita mengukur dengan penggaris. Nah, kalau penggaris itu hasilnya akan sama, ya. Kalau dengan jengkal tergantung dari panjang pendeknya jarimu masing-masing. Nah, itu ya, itu yang dilakukan Udin di rumah kakek dan neneknya. Nah, di samping itu Udin juga bertanya kepada kakek dan nenek. Bertanya siapa nama kakek nenek, kemudian berapa umur kakek nenek, kemudian apa yang biasa nenek dan kakek lakukan. Nah, karena di tempat Udin saat itu ramai dengan saudara-saudara yang lain, dia bertanya juga kepada paman dan bibinya. Siapa nama paman dan bibi, berapa umur paman dan bibi, kemudian juga bertanya apa pekerjaan paman dan bibi. Ya. Nah, kamu juga bisa bertanya kepada saudara sepupumu. Umpamanya bertanya siapa nama lengkapnya. Karena biasanya kita hanya akan tahu nama panggilan saudara kita saja, karena terlalu banyak mungkin saudara-saudaramu, ya. Jadi kamu bisa bertanya siapa nama lengkap atau nama panjang dari saudara-saudaramu. Kemudian sekolahnya di mana, umurnya di mana. Kamu bisa lakukan itu untuk mendata nama atau semua kegiatan, semua aktivitas keluarga besarmu, ya, seperti yang dilakukan oleh Udin. Nah, seperti Ibu bilang tadi, Udin dan keluarganya bermain lompat. Nah, kalau kita sudah bermain, namanya sesuatu hal yang menyenangkan. Ya, kita bermain bersama, apalagi dengan keluarga besar yang jarang kita bertemu. Kalau mungkin di kotanya sama, mungkin hanya sekali seminggu atau sebulan sekali. Tapi kalau berbeda kota, umpama kakekmu berada di desa, kamu di kota, nah, kamu akan susah bertemu. Mungkin hanya saat kamu libur sekolah atau pada saat Lebaran bagi yang Islam atau saat Natal bagi yang Kristen. Jadi waktu yang kita gunakan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin bersama keluarga besar. Nah, ya, seperti yang dilakukan Udin juga, dia bermain, dia mendata nama anggota keluarganya, mendata pekerjaannya apa. Kamu bisa juga lakukan hal-hal seperti itu. Kita kembali lagi pada saat Udin bermain tali bersama keluarganya. Nah, cara Udin bermain dengan keluarganya itu, mereka bertiga orang berada di tengah tali sebelum talinya diputar, kemudian saling memegang bahu.
nanti akan melompat setelah ada aba-aba yang diberikan kakek untuk melompat. Nah, itu yang dilakukan Udin di keluarganya. Nah, di sini juga diceritakan bagaimana Siti itu berlibur ke rumah kakek dan neneknya. Kakek dan nenek Siti ini tinggal di desa yang ada di Jawa. Jadi kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa. Nah, siapa anak ibu yang berasal dari Jawa? Yang kakek neneknya berada di Jawa? Pasti ada. Tapi pasti ada juga yang berasal dari Riau, dari Melayu, dari Pekanbaru, atau dari daerah lain. Ada juga yang dari Sumatera Barat. Pasti ada yang dari Padang, dari Bukit Tinggi, atau ada yang dari Sumatera Utara juga, atau daerah Irian. Banyak sekali ya berasal anak ibu, dan kita berbeda-beda semuanya, tapi walaupun begitu kita masih tetap harus bersatu. Nah, jadi Siti ini berlibur ke rumah kakek dan neneknya di desa. Ibu pernah cerita kalau keadaan di desa itu udaranya masih sangat bersih ya, sungai-sungainya juga bersih, udaranya sejuk, banyak pohon, banyak hewan-hewan ternak. Nah, jadi kalau pulang ke desa itu akan sangat berbeda dari keadaan di kota. Kemudian juga ada cerita Beni yang membuat atau menggambar anggota keluarganya, menggambar semua anggota keluarganya, mungkin menggambar kakeknya, gambar nenek, gambar paman, bibi, ayah, ibu, menggambar kakaknya, adiknya, atau dirinya sendiri. Nah, itu dilakukan Beni. Nah, untuk menggambar kita butuh alat-alat ya, butuh alat-alat untuk menggambar. Seperti apa itu alat-alat menggambar? Ada pensil, ada penggaris, kemudian apa lagi? Buku gambar tentunya. Kemudian ada pewarna. Pewarna itu bisa krayon, bisa pensil warna, bisa juga cat air atau cat minyak ya. Jadi itu adalah alat-alat untuk menggambar. Kalau kita pakai cat minyak, kita tentu harus memakai kuasnya. Nah, itu adalah alat-alat yang digunakan Beni untuk menggambar. Kemudian kalau ada kesalahan, kita menghapusnya dulu dengan penghapus. Ibu yakin anak-anak ibu pasti banyak yang suka menggambar, tapi mungkin belum pernah mencoba menggambar anggota keluarganya. Nah, sekarang kamu bisa mencoba membuat gambar anggota keluargamu, keluarga besarmu, kemudian diberi warna ya, sesuai dengan warna yang kamu senangi, atau bajunya mungkin kalau kamu warna merah mungkin, kemudian kakakmu mungkin memakai rok yang biru. Nah, kamu bisa lakukan sesuai dengan apa yang ingin kamu warnai. Kamu bisa mencoba membuat gambar anggota keluargamu. Nanti ada video pembelajaran ya seperti biasa yang dibuatkan untuk kamu. Nanti kita saksikan sama-sama, kita simak dengan baik-baik. Mudah-mudahan nanti anak-anak ibu lebih paham dengan apa yang ibu terangkan, apa materi yang ada di pembelajaran 3 dan 4 ini. Jadi anak-anak ibu harus menyimak dengan baik agar anak-anak ibu menjadi lebih pintar, lebih cerdas ya dari yang kemarin-kemarin. Nah, sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya dulu ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Tema 4, keluargaku. Subtema 3, keluarga besarku. Pembelajaran 3. Berkumpul bersama keluarga besar. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan. Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Ayo mengamati. Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, sekarang coba kamu hitung benda-benda berikut dengan jengkalmu. Pertama, panjang meja di rumahmu. Kedua, panjang buku temamu. Ketiga, panjang penggaris. Keempat,
panjang buku tulis, dan kelima, panjang televisi di rumahmu. Pembelajaran 4. Kegiatan yang bisa kita lakukan ketika bersama keluarga besar adalah bermain lompat kelompok. Nah, kita lihat Udin dan keluarga besarnya bermain lompat kelompok pada gambar tadi. Udin berkelompok dengan paman, bibi, dan sepupunya. Ayah Udin, ibu Udin, nenek Udin, serta kakak Udin di kelompok lainnya. Tiap anggota kelompok memegang pundak temannya. Tiap kelompok lompat sesuai perintah. Kakek Udin yang memberikan perintahnya. Ayo membaca. Kakek dan nenek Siti berasal dari Jawa. Mereka tinggal di sebuah desa yang indah. Apakah kamu sering bertemu dengan kakek dan nenekmu? Di manakah mereka tinggal? Apakah kamu menyayangi mereka? Ayo berkreasi. Keluarga besar Beni memiliki foto bersama. Apakah keluarga besarmu memiliki foto bersama? Beni ingin menggambar foto keluarga besarnya. Beni sedang menggambar keluarganya. Beni menggunakan alat dan bahan menggambar, seperti buku gambar, pewarna, pensil warna, cat air, dan krayon. Nah, tadi kita sudah saksikan video pembelajarannya, kemudian anak-anak juga sudah mendengarkan apa yang Ibu terangkan, bagaimana keluarga Udin, Siti, dan apa yang dilakukan Beni, ya. Aku rasa anak juga bisa melakukan hal yang sama, ya, saat berkunjung ke rumah kakek dan nenek, mendata atau mencatat siapa nama kakek nenek, nama om, nama bibi, paman, nama tantemu, nama saudara-saudara sepupumu, kemudian apa pekerjaan mereka, kamu catat, itu bisa kamu lakukan. Kemudian kamu juga bisa mengukur menggunakan jengkal, ini jengkal, ya. Ingat jengkal itu adalah mengukur antara ujung telunjuk dengan ujung jempol, itu adalah jengkal kita. Dan itu tidak akan sama setiap orang karena akan berbeda panjang jari-jarimu, ya. Nah, kita juga sudah belajar bagaimana Udin menggambar anggota keluarganya, mewarnai, kemudian alat-alat untuk menggambar dan mewarnai. Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini. Kemudian Ibu ingatkan bagi anak-anak yang ingin keluar rumah atau ingin bepergian menggunakan masker yang baik dan benar. Kemudian harus rajin mencuci tanganmu agar kuman-kumannya bisa hilang. Cucilah tanganmu dengan sabun, gunakanlah air yang mengalir. Atau kalau kamu dalam perjalanan, bawalah hand sanitizer untuk lebih mempermudahmu. Tapi jika ada air mengalir atau sabun, sebaiknya menggunakan air dan sabun. Kalau ada pergi ke suatu tempat, ada orang ramai berkumpul, kamu hindari untuk datang ke tempat orang yang ramai. Jadi jangan pula kamu datang ke sana, kita harus menghindari dulu, ya. Kemudian juga menjaga jarak dengan orang lain. Umpamanya berdiri atau antri, kamu antri membeli sesuatu, jagalah jarak dengan orang lain. Kalau duduk juga harus menjaga jarak, ya, karena memang situasinya sekarang belum memungkinkan kamu untuk berdekatan dengan orang lain. Kita berdekatan dengan orang lain, ya. Kemudian kalau anak-anak ingin berolahraga, ya, tetap harus menggunakan masker. Kalau anak-anak berolahraganya di luar rumah seperti bermain sepeda, ya. Sesak Ibu, nggak enak. Nah, memang tidak enak, tapi itu yang harus kita lakukan agar anak-anak Ibu tetap sehat, ya. Kemudian jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi, makan sayur, makan lauk, ya, makan ikan, daging, ayam, makan telur, tahu, tempe, harus mau supaya tetap sehat. Dan satu lagi makan buah-buahan, ya, makan buah supaya ada vitamin. Kemudian juga minum susu dan banyak minum air putih. Kalau anak-anak tidak ada kepentingannya untuk pergi-pergi keluar rumah, ya, jangan keluar rumah, tetap saja di rumah untuk belajar. Bagi yang belum bisa membaca atau masih terbata-bata atau masih mengeja,
Nah, rajin-rajinlah untuk berlatih membaca di rumah. Bisa membaca buku cerita, membaca komik, membaca majalah, membaca buku pelajaran agar kamu semakin pintar. Kemudian yang sudah bisa membaca juga harus rajin membaca supaya bacanya semakin lancar. Kemudian supaya ilmumu juga semakin banyak. Anak-anak ibu semakin cerdas dari hari ke hari, dan kemarin lebih cerdas lagi kalau kita sering membaca, ya. Kemudian bisa juga menonton TV. Di TV ada materi pelajaran juga yang diberikan. Nah, kamu bisa menyimak acara di TV yang ada tentang pelajarannya. Atau membantu ayah dan ibu di rumah. Membantu menyiram bunga, menyapu, merapikan rumah, merapikan rak sepatu, merapikan buku-bukumu, merapikan bajumu. Banyak sekali yang bisa kamu lakukan. Membantu ibu di dapur juga hal yang baik yang harusnya bisa anak ibu lakukan, ya, karena orang tuamu pasti akan senang kalau anak-anaknya rajin. Nah, baiklah anak-anak, ibu rasa cukup sampai di sini pembelajarannya. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak dengan baik. Ya, mudah-mudahan apa yang ibu berikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu masih tetap semangat, tetap ceria untuk belajar bersama walaupun hanya di rumah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.